Shalom bagi kita semua jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita berada dalam sukacita yang penuh walau kita berada di dalam pandemi COVID-19. Kita tetap bersyukur dapat melakukan aktivitas kita walau dengan menggunakan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak terhadap teman sekitar kita. Walau demikian, kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masih dapat datang ke gereja untuk berkumpul bersama teman-teman seiman kita. Jemaat-jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi khotbah bagi kita tertulis dalam Roma 10 ayat 8 sampai 13. Yang berbunyi demikian. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang membangkitkan Dia dari orang yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tetapi sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepadanya, Tuhan akan menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat-jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kota Roma adalah salah satu kota yang didatangi Rasul Paulus pada saat itu. Surat ini ditujukan kepada jemaat Roma yang sedang banyak mengalami penderitaan, penekanan, baik di dalam orang Yahudi maupun orang Roma tersebut. Oleh karena itu Paulus mengirim surat ini menasihati jemaat Roma bagaimana seharusnya sikap terhadap keadaan mereka dan bagaimana sikap mereka kepada pemerintah mereka. Paulus menulis surat ini dengan pengertian tentang agama Kristen dan tuntunan-tuntunan yang praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen di kota Roma. Sepanjang surat ini Paulus menekankan bahwa hukum Taurat tersebut tidak lagi mengikat hukum, karena Taurat tersebut tidak lagi berlaku kecuali sejarah kudus yang menceritakan bagaimana umat bisa sampai keadaan sekarang ini. Dalam surat Roma, Paulus memberikan berita keselamatan, penjelasan bahwa dirinya adalah utusan dari Allah untuk memberitakan dan menuntun bangsa-bangsa supaya percaya dan taat kepada Allah. Paulus mendefinisikan Injil sebagai penyelamatan dari Allah, representasi Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tindakan penyelamatan Allah tersebut terjadi dalam Injil dan bertujuan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, dan tentunya bagi kita semua yang ada di dalam gereja ini. Jemaat-jemaat yang terkasih, kembali kita ke dalam teks yang bertemakan kepercayaan orang beriman. Kepercayaan orang beriman. Orang Kristen memiliki kepercayaan, belum tentu memiliki iman. Tetapi orang yang memiliki kepercayaan dan percaya terhadap Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah sebagai penyelamat umat manusia, tentu dia telah memiliki iman di dalam dirinya. Telah memiliki iman. Di kehidupan manusia ini sudah banyak kita jumpai orang-orang di sekitar kita bahwa agama itu menjadi prioritas. Bahkan ada hanya
memiliki agama hanya di dalam KTP yang tertulis di KTP agama Kristen Protestan, tetapi tidak memiliki iman terhadap kepercayaannya, tidak mempercayai bahwa Allah adalah penyelamat manusia. Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan dua orang pemuda, mereka yang sedang ingin datang ke rumah makan. Rumah makan ini tentunya telah memiliki agama tertentu. Sebut saja itu agama Muslim, seperti rumah makan Padang. Dua orang pemuda tersebut datang dan masuk ke dalam rumah makan itu, dan mereka pun memesan makanan-makanan yang ingin mereka makan. Setelah makanan mereka sampai di meja, tibalah mereka ingin memakannya. Tetapi pada saat itu pemuda Kristen A berkata kepada temannya, pemuda Kristen B, lihatlah di sekeliling kita, sepertinya mereka tidak seagama dengan kita, karena mereka memiliki penampilan yang berbeda dengan kita. Mereka memakai hijab, memakai peci, bahkan ada seperti orang Chinese yang memiliki agama tertentu. Kemudian pemuda Kristen B pun melihat di sekelilingnya, betul, gimana ini? Pemuda Kristen B pun menanyakan kepada pemuda Kristen A. Lalu pemuda Kristen A pun menjawab, mungkin mereka tidak mengerti tentang doa kita. Kita langsung makan saja. Mereka pun langsung makan tanpa memulainya dengan doa. Mereka malu berdoa di tempat umum dengan orang yang tidak seiman dengan mereka. Mereka malu memuji dan memuliakan Tuhan di orang-orang yang di sekitar mereka yang memiliki agama berbeda. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak cobaan yang datang ke kehidupan kita. Baik cobaan besar yang datang menimpa kita, tetapi ada juga cobaan-cobaan yang sekecil seperti berdoa tersebut datang menimpa kita untuk menguji bagaimana iman yang kita miliki, bagaimana kepercayaan kita kepada Allah. Di dalam Nats ayat yang ke-8 mengatakan demikian, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Pada ayat ini menegaskan firman itu dekat kepada kita, yang berarti dekat, yang dapat kita jangkau, yang dapat kita pergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya ayat ini mengatakan mulut. Mulut adalah bagian yang sering kita gunakan untuk berinteraksi kepada orang-orang di sekitar kita, berinteraksi untuk menyapa teman-teman yang di sekitar kita. Mulut juga dapat melontarkan kata-kata yang terpuji dan kata-kata yang tidak terpuji. Itu adalah mulut. Baik di dalam kita menyatakan kepercayaan kita terhadap Tuhan adalah suatu yang datang dari mulut kita. Yang kedua itu adalah hati. Yang dimaksud dalam nats ini, hati itu pernyataan praktis untuk memutuskan dan menjalankan suatu tindakan seseorang tentang tindakannya. Sebab dimensi rasional hatimu adalah mencari kebenaran tentang Allah. Dengan demikian ayat ini menjelaskan tentang firman yang begitu dekat kepada kita melalui pernyataan yang kita lontarkan lewat mulut kita, dengan hati yang betul-betul hanya setia kepada Allah di dalam kehidupan kita. Dan mungkin yang sering kita dengar, yaitu mungkin kita sering mendengarnya itu lain di hati, lain di mulut, lain di mulut, lain di hati. Dan pada ayat ini menegaskan kepada kita untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah juru selamat,
dan hati ini yang setia terhadap pegangan, yaitu hanya berpegang teguh kepada Allah Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-9, sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang membangkitkan Dia dari antara orang yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka firman Tuhan ini menyatakan bahwa tidak seorang pun yang mendapat keselamatan jika tidak percaya kepada Tuhan. Seseorang yang berbuat tidak akan mendapat keselamatan walau bagaimanapun tindakan seseorang tersebut apabila tidak percaya kepada Tuhan. Kita manusia yang sebagai ciptaan haruslah percaya kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta kita dan sebagai Sang Penyelamat kita. Segala kekuasaan yang kita miliki yang ada di dunia ini bukanlah karena kekuatan kita sendiri, bukan karena pikiran kita sendiri, tetapi itu semua hanyalah atas kuasa dari Tuhan yang mengizinkan kita untuk menguasai, yang mengizinkan kita untuk memiliki apa yang kita miliki pada saat ini. Sebab iman kepada kasih karunia Tuhan itulah yang kita mendapatkan keselamatan itu. Jika kita para umat semakin mendekat, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui memuji dan memuliakan namanya, berdoa kepadanya, maka kita akan mendapatkan iman darinya. Maka kita akan memiliki iman untuk menjalani, memahami tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab yang tertulis pada ayat yang 11, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan tidak dipermalukan, melainkan beroleh hidup yang berkecukupan. Jemaat-jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu menyatakan dengan mulut dan hatimu bahwa Yesus adalah juru selamat yang memberi keselamatan bagi kita umat. Bagi umat yang selalu datang untuk menyimani di dalam kehidupannya, dan orang yang telah mendapat iman akan mendapat jalan keselamatan darinya. Amin.